Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berbahasa linguistik, dan yang kedua, kesantunan berbahasa pragmatik. Kesantunan berbahasa linguistik itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan kita, maka akan semakin santun. Dan sebaliknya, semakin pendek tuturan kita, maka akan semakin tidak santun. Yang kedua, faktor urutan kalimat ini sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah itu diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Jika kalimat diletakkan di akhir, maka akan terdengar lebih santun. Contoh, segera buang sampah ini karena kita akan melakukan rapat. Tentu sangatlah berbeda dengan hari ini kita akan melaksanakan rapat. Segera buanglah sampah tersebut. Dan yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Intonasi adalah sangat mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa tentang tinggi dan rendahnya bahasa kita dan menekan atau tidaknya. Dan isyarat-isyarat kinesik. Isyarat-isyarat kinesik itu adalah tentang mimik wajah, bahasa tubuh kita, dan ekspresi kita. Dan yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan dalam berkata-kata. Contoh, tolong, mohon, maaf, bolehkah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kesantunan berbahasa pragmatik. Kesantunan berbahasa pragmatik ini adalah kalimat yang dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi isinya kita akan memerintahkan kepada orang lain. Tetapi kita kemas secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi, pernyataan atau pertanyaan, atau disebut juga dengan interrogatif. Contoh, menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan. Papan tulis ini kotor sekali. Di mana saya akan menulis? Tentu kalian sebagai mahasiswa mendengar dosen kita berkata, tentu saja secara tidak langsung kita akan melakukan sebuah tindakan, yaitu menghapus papan tulis tersebut. Dan yang kedua adalah interrogatif atau pertanyaan. Contoh misalnya, papan tulis ini kotor sekali. Siapa yang piket hari ini? Tentu kita sebagai mahasiswa langsung menghapus papan tulis tersebut. Dan kesantunan berbahasa pragmatik itu ada maksim-maksimnya. Apa saja maksim-maksim tersebut? Yang pertama, maksim kerendahan hati. Semakin rendah hati kita, maka akan semakin santun. Contoh, silahkan mampir ke rumah kami yang sederhana ini. Semakin rendah hati kita, maka akan semakin santun perkataan kita. Dan yang kedua, maksim pujian. Maksim pujian itu semakin kita memuji orang lain, tidak memuji diri kita sendiri, maka akan semakin santunlah kita. Dan kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang keterampilan berbahasa. Kita lanjutkan tentang keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun medianya adalah bisa melalui dengan tulisan ataupun media lisan. Bahasa juga memiliki peran yang sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang dikatakan santun atau tidaknya itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya. Meliputi nada dan makna yang disampaikan, perlu kita ketahui bahwa ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, dan yang kedua, berbicara, yang ketiga, menulis, dan yang keempat adalah membaca. Kita awali dengan menyimak. Menyimak ini adalah kegiatan
orang pasti melakukan kegiatan ini, mulai dari menyimak berita, cerita, berbagai macam informasi, berita, dan yang lainnya. Melalui cerita dan berbagai macam informasi lainnya, kita bisa melihatnya di media televisi, berita, YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara ini pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Pada umumnya, berbicara itu sendiri secara umum diartikan sebuah penyampaian termasuk ide dan pemikiran, serta isi hati. Kemudian yang ketiga, keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini dilakukan sebagai tujuan untuk mengekspresikan dirinya dan juga untuk menyampaikan informasi untuk si pembaca. Ada juga untuk mengajak para pembaca dan ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir adalah keterampilan membaca. Melalui keterampilan membaca ini, pembaca akan mendapatkan informasi dari penulis. Pembaca juga memiliki tujuan, ada yang hanya hiburan semata dan ada juga yang hanya mengisi waktu luang saja. Oke, jika kalian suka dengan video saya kali ini, subscribe and comment dan like video ini sekarang juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.